Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nafalita Rahmawati dengan NIM 2103010178. Saya Elisa Putri Veronica dengan NIM 073. Dan saya Andi Putri Maulida dengan NIM 21030170. Saya Muhammad Hasan Abdullah NIM 210301081. Selamat malam, saya Askuri Yase, owner dari Barbershop Yase. Pada video kali ini kami ingin melakukan wawancara pada Barber Yase, bertujuan untuk melakukan wawancara pada materi STP atau segmenting, targeting, dan positioning pada barber ini. Baik Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik dari kelas pemasaran A ingin mewawancarai Bapak Yas ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu kepada Bapak Yas, bagaimana Bapak menangani pelanggan yang memiliki gaya rambut yang tertentu tetapi mungkin tidak cocok dengan jenis rambutnya? Simpel saja, untuk menangani pelanggan yang memiliki gaya rambut tertentu tetapi mungkin tidak cocok dengan jenis rambutnya, kita berusaha banget supaya kita mengalihkan yang sesuai dengan vis mukanya. Kalau orangnya bersikeras untuk mendapatkan gaya atau standarnya dia, kita turuti. Tapi setidaknya kesimpulannya itu pokoknya kita mengalihkan dulu. Selanjutnya kalau orangnya tidak mau ya kita harus menuruti apa yang diinginkan si pelanggan. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, bisakah Bapak menjelaskan saat menangani pelanggan yang sulit dan bagaimana untuk Bapak mengelola situasi tersebut? Masih kayak grogi. Gini ya Mas ya. Jadi kita di sini kan pelanggan kan bermacam-macam ya. Ada yang baik, ada yang kurang berkenan, ada yang gimana, macam-macam. Karakter seseorang itu macam-macam. Jadi kita harus sangat memprioritaskan orang yang benar-benar apapun kondisinya, biarpun rewel, biarpun apa, kita harus tetap sabar, supel, dan semua orang di sini harus sabar. Biarpun hati kita bergejolak, tapi kita harus tetap sabar. Itu saya solusinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak mengikuti tren dan gaya rambut terkini? Apakah Bapak bisa memberikan contoh melakukan yang terbaik demi pelanggan, dan apa yang memotivasi Bapak untuk melakukannya? Ya, untuk mendapatkan tren masa kini biasanya kita berdasarkan di kayak sosial media ya, kayak di YouTube, kayak di TikTok, kayak di Instagram, banyak sekali kan untuk melakukan tren-tren masa kini. Terus apa tadi kelanjutannya? Memberikan contoh saat melakukan yang terbaik demi pelanggan, dan apa yang memotivasi Bapak untuk melakukannya? Untuk memberikan contoh itu biasanya kita selalu mengukur vis mukanya. Vis mukanya itu kira-kira itu sesuai enggak dengan jenis model rambut yang diinginkan beliau. Tapi setidaknya kita kayak trennya itu, yaitu tadi trennya itu udah kita biasa mengikuti di tren-tren sosial media itu. Tapi kita berupaya untuk ini tadi sesuai enggak, contohnya misalnya sesuai enggak vis wajah itu dengan tren yang sekarang. Tapi kalau nggak sesuai, biasanya kita alihkan sih, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana jika pelanggan tidak puas dengan potongan rambutnya, dan bagaimana Anda menangani situasi tersebut, dan langkah apa yang Anda ambil untuk memperbaiki masalah tersebut? Iya, ya alhamdulillah ya.
Yase Barbershop ini kan sudah tersertifikasi dan alhamdulillah kita berdiri sejak tahun 2027 dan itu sudah lumayan lama dan semua Capster di sini itu udah berpengalaman sekali. Alhamdulillah kita juga banyak pelanggan dan insya Allah selama kita mengerjakan itu semuanya itu 99% itu puas. Jika pun tidak ada yang puas, jika pun ada yang tidak puas, kita biasanya itu memberikan fee atau memberikan gratis kepada si pelanggan. Itu solusinya seperti itu. Kalau tergantung tingkat kepuasannya, misalnya tingkat ketidakpuasannya itu tinggi, kayak nggak puas banget, itu kita kasih fee atau kita gratis. Tapi kalau ketidakpuasannya rendah, misalnya ini seharusnya kurang gini, gitu aja misalnya, itu biasanya kita mengasih potongan gitu toh. Ya seperti itu sih. Baik, untuk selanjutnya, misal seorang pelanggan memiliki waktu terbatas dan ingin potong rambut tetapi ada daftar tunggu yang antri atau panjang pada hari itu. Nah, bagaimana Anda memprioritaskan kebutuhan mereka sambil memastikan semua pelanggan itu terpenuhi tanpa menunggu lama gitu? Ya alhamdulillah di Yase Barbershop ini kan sudah tersusun manajemennya dengan rapi. Jadi kita sudah menciptakan, kita sudah mungkin salah satu barber yang kita ada sistem booking. Jadi di sini itu terbagi, Capsternya ada 8, tapi yang kerja di dalam satu shift itu ada 6 orang. 2 orang ngerjakan yang booking dan 4 orang ngerjakan yang tidak booking atau offline. Yang 2 orang ngerjakan online. Jadi pelanggan tersebut yang urgent atau ingin diprioritaskan atau ingin potong tapi tanpa mengantri, dia bisa tekan aplikasi booking. Kita sudah menyediakan aplikasi booking dan alhamdulillah kita sudah jalan dua-duanya, di aplikasi booking sama aplikasi yang non booking, bisa datang langsung atau booking. Kalau booking itu kelebihannya kita si pelanggan bisa menentukan waktu, hari, tanggal, jam, itu pelanggan bisa menentukan payment, bayar kesini langsung dikerjakan. Jadi tanpa harus mengantri. Tapi konsekuensinya adalah dia harus datang tepat waktu yang pertama dan mungkin biayanya ada penambahan sedikit karena kan prioritas gitu sih. Kalau misal orangnya request, aku pengen potongnya dipotong Mas, misalnya namanya Mas Bagas, aku pengen potongnya di Mas Bagas aja soalnya bagus, apakah bisa gitu? Ya kebetulan di aplikasi booking kami itu udah lengkap. Dari mulai Capster bisa memilih, waktunya juga bisa menentukan orangnya, terus nggak ribet, jadi bisa memilih. Jadi kayak contoh ya, aplikasi booking itu seperti ini. Misalnya Mbak nah ini kan, jadi sorry ya, kayak gini. Jadi halo admin, saya ingin daftar potong rambut di Yase Barbershop atas nama contoh tadi, hari dan tanggal ini Selasa, sekian jam kedatangan 17.30, jumlah orang 1, booking potong. Ini untuk request Capster ada sendiri namanya Nukman. Ya, terus silakan payment di sini. Nanti kita proses, langsung dia datang sesuai jam ini dan langsung dikerjakan. Baik. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu bayangkan situasi di mana produk yang diperlukan untuk layanan Anda itu kayak apa? Pomade gitu loh, Pak. Ya. Diperlukan layanan Anda habis secara tidak terduga. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali di kemudian hari? Iya, biasanya kalau biasanya kita selalu ada stok. Kita setiap hari itu update stok. Kita kan ada grup ya, sama kita sudah termanajemen dan ada admin juga.
Jadi kita setiap hari ada update stok. Insya Allah nggak ada barang yang ini barang yang sampai habis. Contoh kayak gini. Jadi jadi kalaupun setiap hari kita cek, misalnya kurang satu gitu langsung kita tambahi, jadi kita nggak karena langsung update. Jadi kita kan ada admin juga ya, jadi nggak pernah, biarpun kalau ada yang emang benar-benar ada, kita sudah menemukan solusinya, yaitu pesan. Jadi jadi pelanggan nanti kita kasih waktu, misalnya ada pomade merek si A gitu ya, terus ternyata kita stoknya habis, berarti mungkin besok Mas atau mungkin besok Pak barangnya sudah ready, dipastikan sudah ready gitu. Jadi kita selalu tersedia kok di sini. Oke, selanjutnya bayangkan jika seorang pelanggan membawakan Anda foto seorang selebriti dan meminta gaya yang sama. Namun pelanggan tersebut memiliki jenis rambut yang kayak beda gitu loh Pak, dan struktur wajah yang berbeda. Langkah apa yang Anda ambil untuk menyesuaikan agar sesuai dengan fitur untuk pelanggan tersebut? Kita kan hampir setiap hari ya, orang-orang itu membawakan contoh model atau style rambut kayak selebriti itu hampir setiap hari. Emang sih nggak mirip, terkadang gantengan selebritinya, terkadang gantengan orangnya daripada selebritinya. Cuma kita berupaya banget untuk membuat rambut mereka itu tatanannya seperti selebriti tersebut. Kita nggak bisa bilang ini fix 100% mirip, tapi setidaknya 11-12. Tapi kita sangat berupaya untuk menjadikan seperti mereka, seperti selebriti tersebut. Gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kan ada 3 mengenai STP ya Pak, segmenting, targeting, dan positioning pada bisnis barbershop yang Bapak jalani sekarang. Yang pertama mengenai segmenting, segmen pasar apa yang Bapak lakukan pada barbershop saat ini yang Bapak jalani? Segmen itu target ya. Target itu pasar yang di sini itu sih terutama sih kalangan muda sih, yang pasti kalangan muda. Biarpun ada kalangan tua, kita visi misi kita itu menjadikan orang yang tua itu menjadi muda. Jadi target kita itu di kalangan muda sih, dengan bagi-bagi promo, dengan bagi-bagi brosur dan lain sebagainya, supaya kalangan muda itu bisa tertarik ke sini ya, terutama ke pelayanan yang terbaik sih, dari mulut ke mulut gitu aja. Berarti bukan menutup kemungkinan buat anak kecil terus yang tua-tua juga bisa kesini kan ya Pak ya? Ya, itu sangat betul sekali. Biarpun anak kecil atau yang tua-tua itu bisa kesini. Ya itu tadi yang target kita kan anak muda. Biarpun yang tua kesini itu kita jadikan menjadi muda. Gitu sih target kita. Kalau nggak bisa menjadi muda ya sepanjangnya dasaran itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya Pak Asyaf. Lalu bagaimana dengan positioning barbershop saat ini? Bagaimana dengan memposisikan bisnis Anda di benak pelanggan dengan positioning yang saat ini Pak? Memposisikan bisnis ini di benak pelanggan ya. Aku kurang memahami pertanyaan ini. Maksudnya gimana? Gimana caranya Pak Asif tuh kayak biar konsumen itu kembali lagi datang ke sini kayak saya tertarik sama pelayanannya, sama produknya yang Bapak jual di sini. Ya, oke. Yase ini salah satu barbershop yang mempunyai karakter atau ciri khas yang sangat kuat sekali. Dari teknik motongnya itu sangat berbeda dengan barber-barber lain.
karena kita menggunakan teknik freehand yang tidak dimiliki dari barber lain, dan itu sekolahnya sangat mahal. Terus apa namanya, freehand itu teknik memotong tanpa menyentuh kulit kepala, sehingga itu kalau potong di sini nggak sakit. Nah, itu kesan pertama. Yang kedua itu pelayanan di sini itu harus sangat ramah. Terus anaknya harus dituntut untuk gokil. Mbak Elisa sudah tahu sendiri, anak di sini gokil. Terus pelayanannya harus sangat memuaskan sih. Pokoknya kita kalau briefing setiap minggu itu selalu mengutamakan ke pelayanan sih. Gitu aja Mbak Elisa. Baik Pak As, terima kasih. Baik Pak As, terima kasih atas penjelasannya. Yang menurut saya dan teman-teman saya ini sudah sangat rinci. Kami rasa strategi STP yang Bapak terapkan sudah cukup komprehensif dan sesuai dengan target pasar yang Bapak jalani saat ini. Semoga bisnis Anda terus berkembang, semakin maju. Tapi aku ada tambahan. Apa Pak? Iya, untuk masalah target tadi, itu aku ada target khusus itu di kalangan anak sekolah. Jadi kalangan anak sekolah itu jaringannya tidak ada matinya. Sekolah kan tumbuh terus sih. Ada lulus, ada masuk, ada lulus, ada masuk. Jadi target kita itu utamanya sih di kalangan sekolah. Jadi kita selalu menggenjot anak-anak sekolah terus. Jadi kayak kirim brosur atau kita edukasi dan lain sebagainya itu lebih ke sekolah-sekolah sih. Gitu aja sih. Terima kasih ya Mbak.